Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di saluran YouTube kami. Saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah berkunjung ke YouTube channel ZK, yang sudah nge-like juga, yang sudah nge-share juga. Dan saya doakan semoga sobat-sobat ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Serta bagi sobat yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Halo guys, kali ini saya ingin mereaksi sebuah video yang diambil dari channelnya Bang Rusli, yang dia merupakan seorang YouTuber asal Malaysia, dimana dalam kontennya dia menjelaskan bahwa orang Malaysia jangan pernah mengusik dan mengganggu negara dan bangsa Indonesia, karena bagi rakyat Indonesia kehormatan NKRI jadi harga mati, karena rakyat dan bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan di muka bumi. Karena itu, dasar yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Bangsa dan Negara Indonesia, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Jadi, jangankan bangsa sendiri yang direndahkan dan dihina, bahkan jika ada bangsa lain yang dijajah dan ditindas, maka bangsa dan orang Indonesia akan bereaksi membantu sesuai kemampuan yang ada. Sebagai contohnya di Palestina, bagaimana netizen Indonesia berusaha untuk menghancurkan mental tentara Israel. Jadi jangan pernah menindas dan menghina siapapun dan bangsa apapun, karena orang lain juga akan bereaksi sama. Oke guys, kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Kenapa Indonesia itu apabila negaranya diusik, seluruh Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda budaya akan bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Saya baru dapat tahu di situ guys. Jadi selepas itu, serius guys, saya merinding. Selepas itu saya baru paham kenapa orang Indonesia itu sangat-sangat sensitif. Kalau ada mana-mana negara yang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia, yang coba untuk mengusik Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan mungkin 3 atau 4 hal apakah yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif apabila negaranya diusik oleh mana-mana negara, mana-mana orang di luar guys. Dan Indonesia itu nasionalisnya itu guys merinding, luar biasa, cukup kuat. Oke, jadi sebelum saya lanjut untuk bercerita tentang judul kita pada hari ini, saya mau Anda tuliskan di ruang komentar, suara saya adakah cukup jelas atau tidak guys. Sebelum saya lanjut untuk mengupas 3 hal ataupun 4 hal yang membuatkan Indonesia itu marah apabila negaranya diusik. Oke? Alhamdulillah jelas. Oke, terima kasih guys yang sudah hadir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Minta maaf sekiranya apa yang saya katakan ini mungkin kurang tepat, tapi ini yang saya baca, ini apa yang saya lihat sewaktu saya berkunjung ke wisata sejarah ataupun wisata museum-museum yang ada di Indonesia guys. Oke, yang pertama guys, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila negaranya diusik ataupun semboyan Indonesia itu harga mati, NKRI harga mati. Oke, bising lah guys. Jadi saya jalan dulu di sini. Oke, saya jalan dulu. Assalamualaikum semuanya guys, selamat bergabung sebentar saja untuk hari ini. Oke, yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun guys. Bermaksud di sini Indonesia yang dijajah dalam ratusan tahun sekitar
340 tahun dijajah ataupun mungkin lebih. Minta maaf kalau saya salah guys. Apa yang pasti Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh penjajah guys. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia Lamanya itu ya, guys. sangat sulit. Sebab itulah apabila Indonesia sekarang merdeka dan ada negara orang lain yang mengusik, merendahkan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Karena apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu terlalu lama Ratusan guys. tahun. Terlalu lama, ratusan tahun dijajah. Jadi Betul kepada lah. Anda yang menonton di sini, mungkin Anda boleh bagi tahu berapa ratus tahun Indonesia dijajah. Jadi sebab itulah apabila ada negara lain coba untuk mengusik bahasa Indonesia, mengusik budayanya, mengusik orangnya, Indonesia akan marah. 360 guys. tahun. Karena apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya yang begitu lama sekali guys. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, mungkin Anda boleh tulis berapa tahun, tapi mungkin kalau saya tidak silap, yang penting 300 tahun lebih guys. Oke, itu yang pertama. Yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu luar biasa. Yang kedua guys, kenapa Indonesia itu begitu sayang dengan negaranya, tidak mau ada mana-mana negara usik, tidak mau ada negara-negara yang merendahkan, ataupun mana-mana orang di luar sana merendahkan. Yang kedua, pahlawan penting Indonesia banyak yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys, mungkin agak berbeda berbanding dengan negara lain. Mungkin negara lain ada yang melalui rundingan, ada yang melalui diplomasi, tapi berbeda dengan Indonesia guys. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui penumpahan darah. Jadi sebab itulah apabila mana-mana negara yang coba mengusik Indonesia dan tidak tahu asal usul sejarah Indonesia, merendahkan Indonesia, merendahkan pemimpin Indonesia, merendahkan bangsa Indonesia, Indonesia akan marah. Karena apa? Indonesia merdeka saat ini hasil daripada pertumpahan darah, matinya banyak pahlawan-pahlawan luar biasa di Indonesia guys. Kenapa saya cakap seperti itu? Karena waktu saya datang ke Lubang Buaya, Lubang Buaya. saya datang ke Lubang Oh, Buaya yang guys, 7 orang saya itu. dapat melihat monumen pahlawan-pahlawan Indonesia yang dijaga dengan baik untuk memastikan anak-anak bangsa Indonesia akan terus mengingat mereka bahwa mereka inilah yang selama ini sanggup berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Iya kan, yang Lubang Buaya Dan tuh ada saya banyak. dari X tuh. Bung Tomo, Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan ada lagi banyak lagi guys. Tapi yang pasti waktu saya datang ke, saya merinding guys. Saya merinding. Apa yang saya mau bagi tahu di sini, yang kedua, kenapa Indonesia itu tidak mau jangan sesekali usik Indonesia, jangan sesekali merendahkan bangsa orang. Karena bagi saya setiap negara itu memiliki sejarah yang tersendiri, sehingga kan Betul. mereka mau menjaga negara itu. Termasuklah Indonesia, mau mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Selain daripada jangka masanya yang begitu lama, Indonesia juga harus mengorbankan jiwa-jiwa orang-orang yang penting, bahkan banyak rakyat-rakyat yang tidak berdosa yang harus terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Jadi itu yang kedua, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila ada mana-mana orang coba untuk mengusik negara Indonesia. Jadi kepada Anda yang mungkin tidak tahu ataupun teman-teman saya di Malaysia dan mungkin yang menonton di sini, kalau ada yang salah fakta, benar betulkan saya guys, tolong betulkan. Tapi ini yang saya baca, ini yang saya lihat ketika saya berada ataupun ketika saya berkunjung di wisata-wisata sejarah berkenaan dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Oke, itu yang kedua. Itu yang kedua guys. Banyaknya nyawa yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia, membuatkan Indonesia itu begitu menjaga maruah, begitu tidak mau negaranya diusik. Oke? Halo, terima kasih yang sudah gabung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. Terima kasih. Jadi ada dua. Yang pertama tadi, Indonesia dijajah ratusan tahun. Yang kedua, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu banyak jiwa-jiwa yang terkorban guys. Buktinya waktu saya datang ke Lubang Buaya guys, saya hampir meneteskan air mata guys, untuk melihat bagaimana sejarahnya Indonesia itu mau merdeka guys. Luar biasa.
Sebab itulah Indonesia itu semboyannya itu NKRI harga mati. Walaupun itu sedikit, walaupun itu ayatnya cuma pendek, tapi artinya yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke, yang ketiga, kenapa Indonesia begitu mencintai negaranya, begitu mahu memastikan tidak ada negara lain ataupun warga lain mengusik Indonesia, karena mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat-sangat sulit. Yang ketiga, Indonesia itu dijajah oleh banyak negara yang tamak guys. Banyak negara yang coba untuk mengambil semua sumber daya alam kekayaan Indonesia. Kalau diikutkan sebenarnya negara-negara penjajah yang menjajah Indonesia, mereka kaya bukan karena hasil bumi mereka. Mereka kaya karena hasil bumi yang dirampas, yang dicuri, yang diambil daripada negara Indonesia. Sebab itulah Indonesia bangkit, bangun, tidak mahu lagi ada mana-mana negara yang mahu menjajah Indonesia. Tidak mau ada mana-mana orang coba untuk merendah-rendahkan Indonesia. Karena apa guys? Karena Indonesia saat ini, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan Indonesia saat ini diperolehi daripada kepayahan, penyiksaan, kematian, darah-darah yang tumpah menumpah guys. Ada banyak guys yang menyebabkan kenapa warga Indonesia apabila diusik, apabila negaranya direndah-rendahkan, apabila pemimpinnya direndah-rendahkan, seluruh bangsa Indonesia, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda provinsi akan bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia guys. 700.000 etnik kah? Yang membuatkan Indonesia itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat nasionalis, sangat-sangat cinta terhadap negara Indonesia. Saya sebagai orang Malaysia, apabila saya mendengar orang Malaysia merendah-rendahkan Indonesia, saya rasa seperti, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah kalian tahu bagaimana Indonesia merdeka, banyak nyawa yang terkorban, dijajah dengan ratusan tahun, dijajah oleh banyak negara, hasil-hasil buminya dirampas, diculik, diambil dengan kejam, dengan rakusnya, pasti Anda akan rasa sedih. Pasti Anda akan rasa bersalah apabila Anda merendah-rendahkan, apabila ada orang lain yang coba mengusik bangsa Indonesia guys. Jadi sebab itulah saya, selepas saya melihat, membaca satu persatu sejarah Indonesia, walaupun mungkin cuma sedikit guys, tapi ada pengalaman. Saya datang ke Indonesia, melihat sendiri museum-museum sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia itu mendapatkan kemerdekaannya. Saya sedih guys, saya merinding guys. Saya rasa hormat saya terhadap bangsa Indonesia, rasa hormat saya terhadap bangsa Indonesia itu sendiri makin tinggi guys. Bahkan apabila ada orang lain yang coba merendahkan negara Indonesia, bahkan ada yang coba merendahkan, menganiaya orang-orang Indonesia, hati saya ini akan rasa sakit guys. Karena saya rasa, aduh, kenapa orang Indonesia bermental baja? Kenapa orang Indonesia pekerja keras? Kenapa orang Indonesia orangnya kreatif-kreatif? Kenapa orang Indonesia orangnya itu tegar-tegar semuanya guys? Karena mereka itu sudah biasa hidup di zaman penjajahan. Sehingga saat ini walaupun Indonesia sudah merdeka, jiwa perjuangan itu tetap bersatu, tetap berdarah daging dalam diri mereka guys. Jadi sebab itulah, selepas saya pulang ke Malaysia, saya melihat satu persatu foto yang saya lihat, yang saya ambil, dan saya ingat kembali semua cerita-cerita yang saya dapat melalui kunjungan saya di Indonesia. Saya jadi rasa macam, ya Allah, saya bersyukur. Oke? Saya bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Kerana apa? Malaysia merdeka, walaupun Malaysia merdeka itu tidaklah melibatkan banyak nyawa yang terkorban. Bukan melalui perperangan yang dahsyat seperti mana yang dilalui oleh Indonesia. Tetapi Malaysia itu lebih kepada banyak rundingan, diplomasi. Tetapi bagi saya, Indonesia itu harus diberikan jempol. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, nyawa
dipertaruhkan. Darah, perjuangan yang luar biasa, guys. Jadi sebab itulah setiap negara itu memiliki kemerdekaan ceritanya yang berbeda-beda. Kalau Malaysia, mungkin merdekanya tidak seperti Indonesia. Indonesia harus berperang, Indonesia harus berjuang, harus bermati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Malaysia mungkin agak sedikit berbeda. Walaupun ada beberapa tokoh Malaysia yang coba untuk mendapatkan kemerdekaan Malaysia, tetapi mungkin Malaysia tidak ada berlakunya tumpah darah. Seperti mana tidak berlaku tumpah darah yang banyak ataupun kematian yang banyak seperti mana yang dilalui oleh Indonesia. Tetapi Malaysia banyak melalui rundingan, guys. Jadi bersyukur, dan saya berharap orang Malaysia yang menonton, yang menonton video ini, kita sama-sama menghormati negara orang lain. Ya, walaupun mungkin kita tidak melalui zaman seperti mana yang dilalui oleh Indonesia, tetapi kita harus menghormati kemerdekaan setiap negara, guys. Setiap negara orang lain memiliki cerita yang berbeda-beda. Jadi itu 3 hal yang membuatkan Indonesia itu pantang diusik. 1, Indonesia akan marah. 1, Indonesia akan bersatu apabila mana-mana orang coba mengusik Indonesia. Dan itu 3 alasan. Yang pertama, yang saya baca, guys, yang saya lihat sendiri depan mata saya. Yang pertama, mau mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, Indonesia harus berjuang ratusan tahun, guys. Yang kedua, Indonesia harus mengorbankan banyak jiwa-jiwa penting, orang-orang tidak berdosa, guys, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, satu persatu negara-negara tamak, negara-negara yang tidak ada hentinya mau mendapatkan kekayaan Indonesia datang ke Indonesia, guys. Negara mereka kaya sekarang disebabkan hasil bumi Indonesia, guys. Jadi sebab itulah, hormatilah saudara kita yang ada di Indonesia. Walaupun mereka bekerja di sini sebagai seorang mungkin buruh, bekerja sebagai orang-orang seperti itu, harus kita ingat, mereka itu lah penyumbang kepada pembangunan yang ada di Malaysia ini sekarang. Jadi hormati. Boleh jadi apa yang kita lihat mereka di sini, sebenarnya mereka jauh lebih baik yang ada di negaranya. Mungkin kita melihat di Malaysia mereka hanya menjual pisang goreng, tapi mereka adalah orang yang paling kaya yang ada di Indonesia, orang yang paling dihormati yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin mereka cuma bibi di sini, tetapi mereka itulah adalah orang yang bekerja keras untuk menyara keluarganya dengan ikhlas. Walaupun mereka mungkin sebagai pekerja bangunan di sini, tetapi mereka itulah yang menghidupkan anak-anaknya yang ada di Indonesia, membantu keluarganya yang ada di Indonesia. Bahkan mereka inilah paling banyak memberi rezeki kepada orang-orang yang memerlukan, guys. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, khususnya sahabat-sahabatku di mana saja Anda berada, ayolah kita sama-sama menghormati sama negara. Karena setiap negara itu memiliki ceritanya yang berbeda. Tugas kita menghormati, tugas kita cinta damai, tugas kita saling cinta, saling menyayangi antara satu sama lain, guys. Oke? Saya sebagai orang Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Rusdi, karena Bang Rusdi yang berasal dari Malaysia dan merupakan juga YouTuber dari Malaysia mau mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan memberikan pendapat positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bang Rusdi juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Kita semoga bisa saling hormat menghormati, harga menghargai, agar dapat tercipta persahabatan dan persaudaraan yang semakin erat. Semoga reaksi video ini bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.